Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number one, private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Hai, selamat pagi yang entrepreneurs. Selasa pagi ini kita akan berjumpa dalam acara kesayangan kita yaitu Business Review di MDP TV. Akhir-akhir ini sudah sangat marak sekali tentang bagaimana kehidupan sosial masyarakat sangat membutuhkan apa yang namanya pinjaman. Ya, karena tidak setiap orang mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya secara cash, sehingga butuh yang namanya cicilan ataupun kredit. Nah, di masyarakat kita sudah banyak mendengar istilahnya ada yang namanya kartu kredit dan juga pay later. Untuk lebih paham tentang masalah ini, kita telah mengundang narasumber dari Universitas Multidata Palembang, Bapak Trisnadi Wijaya. Selamat pagi, Pak Tris. Selamat pagi, Pak. Oke, jadi ini kita akan membahas tentang kartu kredit ya, Pak Trisnadi ya. Iya. Pay later. Jadi memang masyarakat dihadapkan pada banyaknya pilihan kartu kredit dan juga aplikasi pay later yang memang sangat menggiurkan dari sisi penawaran. Ya kan? Iya. Tapi kita perlu paham bagaimana sistem dari
kartu kredit atau pay later ini, ya. Oke. Dari sisi fungsi ataupun juga kegunaannya Pak gitu saya. Sebenarnya apa itu kartu kredit atau pay later itu Pak Tris? Oke. Kartu kredit itu adalah sebuah alat pembayaran secara non tunai ya, dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Jadi dengan menggunakan kartu kredit, maka kita bisa membeli barang secara kredit. Ya. Kemudian ada juga pay later. Pay later itu adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi terlebih dahulu, kemudian bayarnya baru belakangan. Jadi tetap sama kredit. Ya, jadi secara konvensional sih kita sebutnya tetap kredit juga. Oke. Oke, nah, Pak Tris, apa lagi yang bisa dijelaskan tentang bagaimana antara kartu kredit dengan pay later ini kira-kira seperti apa? Apakah memang ada fungsinya masing-masing atau bagaimana? Atau apa sih fungsi kartu kredit sebenarnya? Fungsi kartu kredit itu yang pertama jelas sebagai alat pembayaran. Jadi dengan adanya kartu kredit maka konsumen itu bisa membeli barang secara kredit ya. Berarti tidak langsung harus membayar pada saat itu juga. Kemudian juga ada juga memberikan pelindungan tambahan atas pembelian ya. Jadi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran, maka kita bisa mendapatkan pelindungan tambahan atas pembelian dari berbagai barang ya. Kayak asuransi ya Pak? Ya, kayak asuransi. Jadi misalkan kalau misalkan kita mendapatkan barang yang cacat ataupun yang tidak memuaskan ya, maka kita bisa mengembalikan barang tersebut kepada si penjual. Kemudian yang ketiga itu sebagai penolong dalam keadaan darurat. Jadi misalkan ada kena musibah, kemudian atau keadaan darurat yang bisa merugikan dari sisi konsumen ya, maka hal itu bisa kita hindari dengan cara kita melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Karena mungkin saja pada saat itu kita kesulitan untuk mendapatkan uang tunai, Pak. Ya, kita mungkin mau ke teman, saudara mungkin juga kebetulan tidak punya. Jadi akhirnya Iya. kita kebetulan kita punya kartu kredit, ya itulah dewa penolongnya gitu ya. Iya, betul, Pak. Kemudian memudahkan juga dalam mengatur keuangan. Karena dengan menggunakan kartu kredit, maka kita bisa membayar tagihan secara lebih fleksibel. Apakah mau dibayar full atau secara cicilan, Pak? Ya. Jadi belajar untuk disiplin gitu kan. Iya, belajar untuk disiplin. Kemudian pengeluaran yang mungkin bisa lebih tertata lagi. Karena setiap kita bertransaksi, kita akan mendapatkan bukti transaksinya ya. Iya. Jadi dari bukti-bukti itu maka kita bisa merekapnya, kemudian kita bisa tahu berapa pengeluaran kita per bulannya. Kemudian yang terakhir mungkin memudahkan kita dalam transaksi secara online. Karena Iya, seperti betul. kita tahu ya, e-commerce sekarang berkembang pesat, Pak. Jadi rata-rata sudah ada adaptasi, ada pembayarannya via Iya. kartu kredit gitu kan. Iya, pembayarannya via kartu kredit. Sehingga kalau kita punya kartu kredit, kita bisa beli barang-barang dari luar negeri juga, Pak. Oke. Jadi fungsi ini benar-benar yang 6 buah tadi yang Pak Tes terbangun itu adalah positif semua kan. Nah sekarang Iya. mungkin timbul pertanyaan. Jadi kita memiliki kartu kredit. Iya. Nah kemudian apakah kita perlu menanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sebenarnya butuh kartu kredit ini atau hanya untuk gaya-gayaan atau untuk misalnya ngikut tren gitu kan, atau memang apakah kira-kira ada yang bisa kita ambil dari makna ini Pak? Jadi sebenarnya saya ini belum begitu perlu kartu kredit, jadi atau mungkin saya nggak butuh sih gitu. Kira-kira ada ini penjelasan Pak tentang bagaimana kita mensiasati apakah kita memang butuh kartu kredit ini sebagai kebutuhan kita ataupun sebagai yang 6 tadi atau ada yang lain? Ya, sebenarnya kartu kredit memang memudahkan kita untuk melakukan transaksi ya. Tapi sebenarnya kita harus memperhatikan Pak, biaya dengan resiko yang mungkin timbul kalau kita menggunakan kartu kredit. Oh ada ya Pak? Iya, karena waktu kita menggunakan kartu kredit kita harus mungkin membayar biaya iuran tahunan, kemudian juga ada biaya keterlambatan Denda, ya. pembayaran tagihan kalau misalkan Anda telat membayar ya. Kemudian juga kalau misalkan kita tidak melunasi tagihan secara full, mungkin akan dikenakan bunga, Pak. Ada bunga Gitu. ya, bunga kartu kredit. Jadi kalau misalkan konsumen jarang
jarang bertransaksi ya, jarang berbelanja, maka disarankan untuk tidak memiliki kartu kredit dulu. Iya. Mungkin masih bisa menggunakan kartu debit. Oke, jadi kalau memang kita mampu untuk secara cash kan, dan mungkin kita memang tidak terlalu dalam artian tidak hobi belanja, tidak Iya. konsumtif misalkan, Iya. dan memang atau kita tidak punya usaha yang memang butuh kartu kredit misalkan ya, jadi kita jangan dulu lah kartu kredit ya Pak Iya, Tis ya. betul, Nah, Pak. jadi mungkin kita memilih untuk eh, menolak dulu tawaran-tawaran dari pihak-pihak yang ingin menawarkan untuk memberikan kartu kredit kepada kita kan. Jadi kita lihat juga kemampuan kita dari sisi iuran tahunannya ya kan, kemudian juga bunga-bunga dan sebagainya, dan apa kita akan tergoda untuk menggunakan atau enggak. Jadi kan Iya. sampai kita bisa untuk disiplin dan sebagainya itu enggak menjadi masalah. Terus ya. Oke, Iya. sekarang jadi sebenarnya dari sisi manfaat nih, benefitnya. Apa sih sebenarnya sesungguhnya manfaat kartu kredit itu dari sisi mungkin perekonomian ataupun juga dari sisi untuk kebutuhan seseorang atau sebuah keluarga atau gimana Pak Tris? Sebenarnya kalau dari sisi benefit atau manfaat yang mungkin bisa dirasakan oleh nasabah atau konsumen itu adalah dapat potongan harga, Pak. Oh, Jadi ada diskon. Ada beberapa promo-promonya. promo-promo yang Iya. sering ditawarkan oleh penerbit kartu kredit, Pak. Misalkan pas lagi hari ulang tahun sebuah bank mungkin menawarkan diskon sekian persen gitu. Berarti yang memang sebenarnya bagian dari marketing kan sebenarnya Iya, kan, bagian jadi dari bagian marketing. promosi kartu kredit sendiri. Jadi ya kalau memang kita sudah terlanjur punya kartu kredit dan memang pada saat yang bersamaan promo itu muncul, kita juga ada kebutuhan, ya bisa dimanfaatkan sebenarnya kan, karena ya lumayan ada potongan. Tapi kalau kita tidak butuh ya jangan dipaksakan juga berarti kan, karena nanti tagihannya dan sebagainya kan justru akan memberatkan kita. Ya Iya, bisa. Oke. betul, Pak. Nah, sekarang ya jadi yang entrepreneurs kartu kredit ini mungkin ada dua sisi lah ya. Jadi kalau dari sisi kebermanfaatan memang kita butuh, maka kita boleh menerima pengajuan ataupun juga penawaran dari pihak-pihak bank terutama yang menawarkan kredit. Tapi kalau kita merasa kita belum butuh atau kita masih bisa menahan diri untuk tidak menggunakan kartu kredit, maka lebih baik, lebih bijaksana kalau kita belum menggunakannya. Jadi sampai kita merasa siap untuk menggunakan kartu kredit itu, kita boleh menerima apply untuk membuka kartu kredit. Nah, mungkin Pak Tris, kan kita tadi kartu kreditnya, sekarang sebenarnya ada beberapa jenis sih kartu kredit. Apakah memang satu saja atau ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya, mungkin Pak Tris bisa jelaskan? Oke. Jadi untuk jenis-jenis kartu kredit mungkin sekarang ini penamaan untuk jenis kartu kredit itu ada yang kartu kredit silver. Oh, Kartu kredit silver ini memiliki limit yang paling rendah, Pak, sekitar 4 hingga 7 juta, Pak. jadi lebih ke tingkatannya Pak ya, level. Iya, levelnya. Kemudian ada juga kartu kredit platinum. Kartu kredit ini punya limit antara 40 juta sampai 1 miliar, Pak. Ini ini rata-rata atau semua, atau ini dari sumber satu bank tertentu Pak Tris kira-kira? Ini secara umum, Pak. Secara umum ya. Iya, karena Hampir sama lah ya kira-kira, setiap rata-rata bank lah ya, beda, rata-rata iya. ya. Kemudian ada juga kartu kredit gold, Pak. Kartu kredit ini limitnya antara 10 juta sampai 40 juta. Dan ada kartu kredit titanium ya. Kartu kredit ini sangat terbatas pemiliknya, Pak. Karena Iya, ini untuk yang besar ya. Unlimited ya, jangan. iya, yang kelas atas, Pak. Oh, jadi ini yang paling tinggi ya titanium ya. Iya, ada juga kartu kredit spesial, Pak, yang diterbitkan memang oleh brand-brand tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu, Pak. Oh, jadi lebih spesial lagi, jadi very Lebih spesial. very VVIP. VVIP. Jadi very very interperson ya. Iya. Oke, jadi ini yang levelnya paling tinggi ya. Jadi Iya. ini tidak semua orang ya kan. Nah, mungkin ini Pak Tris, kira-kira apa sih alasan pihak perbankan untuk membeda-bedakan, ada silver, ada gold, ada titanium ya kan? Kira-kira apa sih alasannya Pak Tris? Mungkin karena itu untuk membedakan kelas pengguna, Pak. Jadi ada pengguna yang memang hobi berbelanja, kemudian mereka memiliki Dan pendapatan yang dibatasin besar limitnya. ya. Jadi limitnya dikasih yang gede atau mungkin yang unlimited malah, Pak. Mungkin ini
berdasarkan juga penghasilan. Penghasilan, Jadi kita Pak, mengajukan apply kartu kredit itu kita kan karena bank juga tidak pingin si nasabah kan terjerat kredit macet gitu Iya. kan. Jadi oke, dilihatnya penghasilan kita sekian, kira-kira kita mampunya di silver, Iya. mampunya di platinum, mampunya di gold gitu kan. Iya, Seperti itu betul, ya, Pak. gitu, Pak Tis. Iya. Jadi kita memang bisa bank juga perlu kontrol atas kartu kredit mereka, jangan sampai dilepas sehingga nanti ya bermasalah kan banknya juga, karena si nasabahnya tidak membayar, bank yang akan rugi kan. Dia yang Iya. akan menombok ini itu ke merchant-merchant yang dibeli oleh si nasabah tersebut ya, Pak Tis ya. Iya, betul, Oke, jadi Pak. itu ya yang perlu, jadi kita memang mengenal ada tingkatan atau level kartu kredit ya, dari blue mungkin ya Pak Tis ya. Iya. Yang paling rendah silver, platinum, titanium dan lain sebagainya, gold dan sebagainya. Tapi mungkin itu lebih kepada pengendalian dari pihak bank untuk nasabah yang ingin mendapatkan kartu kredit, sehingga nanti bank berharap tidak ada kredit macet dari kartu kredit ini. Itu mungkin tujuan dari bank. Mungkin di samping itu dari sisi nasabah tentu saja dia akan merasa memiliki tanggung jawab untuk jangan lebih nih sebatas apa yang sudah dia peroleh dari bank tersebut. Jadi kalau dia lebih, dia akan kena denda ya Pak Tis ya. Iya, Tidak betul, akan kena biaya tambahan kalau dia melebihi limit yang sudah ditetapkan. Jadi kita bisa mengontrol diri kita di batas maksimal limit yang diberikan oleh pihak bank. Ini menarik sekali Pak Tis. Jadi kita menggunakan kartu kredit sebagai pengontrol diri kita kan, untuk agar sifat konsumtif kita itu tidak terlalu bebas gitu kan, tidak terlalu dilepaskan, sehingga nanti kita bisa ini masih sebatas kemampuan kita untuk membayar tagihan. Iya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk memilih si penerbit kartu kredit ini Pak Jaja? Apakah kita butuh informasi tambahan atau yang umum saja? Oke, sebagai informasi ya. Jadi penerbit kartu kredit itu biasanya bank, Pak. Iya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan ketika memilih mana kartu kredit yang cocok untuk saya ya. Penerbitnya mana ya. Pertama itu adalah berapa bunga yang harus dibayarkan. Oh iya, pasti. Iya, Ya, jadi kita biasanya melihat punya bunga yang bunga. kompetitif Iya. antar bank satu dengan yang bank lain. Iya, Jadi kita harus merasa- cari bunga yang paling rendah, Pak. Betul, itu wajib ya. Iya. Kemudian biaya juga dan denda. Lihat juga berapa besar biayanya, kemudian denda yang diberikan itu apa aja ya. Berarti lain bank itu lain denda, atau memang ada standar dari BI itu Pak Tis kira-kira, atau Enggak. memang beda? Memang lain, beda, Pak. Apa pertimbangan bank itu kira-kira dari segi pelayanan, atau memang bank besar ngerasa dia lebih banyak nasabah sehingga dia memberikan biaya yang tinggi, atau memang ada unsur lain? Mungkin ada unsur lain, Pak. Pertimbangannya selain mempertimbangkan Biaya nasabah itu operasional mampu ya, biaya atau operasional enggak, biaya mereka, operasionalnya sebagainya. dan lain-lain, Pak. Oke. Kemudian perhitungan minimal pembayaran tagihan setiap bulannya, Pak. Jadi kadang-kala kan mungkin kita nggak mampu bayar tagihan sekaligus. Full ya? Iya, nggak mampu bayar full. Jadi kita setidaknya berapa sih minimal yang harus dibayar per bulannya ya. Nah, nyambung jadi Pak. Jadi bagaimana cara si nasabah atau kita lah sebagai pengguna kartu kredit untuk membayar kartu kredit secara bijak? Ada tipsnya mungkin Pak Tris? Mungkin tipsnya adalah yang pertama itu kalau kita punya kartu kredit lebih dari satu, Ya. maka kita harus bayar kartu kredit yang mengenakan bunga yang lebih tinggi, Pak. Jadi kita harus lunasi terlebih dahulu supaya kita nggak dikenakan bunga yang tinggi. Kemudian lunasi tagihan kartu kredit yang memiliki nominal yang terkecil, Pak. Oke. Untuk meminimalisir pembayaran bunga dan biayanya. Kemudian yang terakhir, usahakan hanya menggunakan satu kartu kredit saja ketika transaksi. Apa ya alasannya Pak Tris? Kenapa kita kan kadang kan kita kan ini limitnya nggak cocok nih. Kita kan mau membeli transaksi yang lebih limit. Iya. Kita gunakan kartu kredit kan kadang-kadang merchant kan tidak masalah sebenarnya. Kita gunakan dua, bank A, bank B misalkan. Yang ini 15 juta, yang ini mungkin 5 juta. Karena kita mau belinya 20 juta gimana? Iya. Kalau seperti itu. Mungkin alasannya itu adalah pertimbangan masalah kemudahan pembayaran. Oh, jadi Karena mencicilnya satu bank. kalau kita hanya menggunakan satu kartu kredit, kita mudah membayarnya daripada menggunakan dua ya. Satu di bank A, satu di bank B. Yang satu bunganya 10%, yang satu bunganya 8%. Iya, gitu. betul, Pak. Betul, ya. Jadi kita biar lebih lebih bisa memantau lah. Iya. Nah, kemudian ya
sekarang setelah kita punya kartu kredit ya Pak Tris ya, ada nggak tips untuk si yang entrepreneurs yang sudah memiliki kartu kredit agar cara cerdas menggunakan kartu kredit seperti apa, Pak Tris? Yang pertama tentu saja kita harus pantau pengeluaran kita, Pak. Oke. Jadi jangan sampai kita menggunakan kartu kredit itu dengan senang hati, Pak. Kapan saya mau beli ini beli pakai kartu kredit, kapan mau ini belanja ini harus beli ya pakai kartu kredit. Jadi kita harus gunakan kartu kredit dan perhatikan juga pengeluaran kita sudah sampai berapa besar dalam 1 bulan itu. Berarti kita harus tetap memantau ya. Iya, Pak. Laporan-laporan Mengendalikan diri tepatnya. dan juga kita lihat, mungkin perlu juga lihat apakah apa yang kita keluarkan itu, apa kita belanjakan itu sesuai dengan yang dilaporkan oleh pihak bank kan. Jadi kan dari sisi keamanan juga Iya, ya Pak Tis ya. betul, Pak. Jadi kita perlu seperti itu kan. Oke, lanjut Pak Tis, yang tanya lagi silakan. Kemudian kalau selain itu kita harus membayar kartu kredit tepat waktu. Oke. Karena dengan membayar kartu kredit tepat waktu, Pak, kita bisa menghindari biaya keterlambatan, Denda ya. denda, Bunga, dan bunga juga denda. bayar bunga. Kemudian kita juga harus maksimalkan pembayaran kita. Kalau bisa bayar full, Pak. Berarti kalau kita tidak terlambat kita nggak kena bunga ya Pak Tis ya. Jadi kalau Iya, kita nggak kena bayar bunga. sesuai tanggal tagihannya itu, Heeh. kita tidak kena bunga berarti kan. Nggak Kita kena hanya bunga. bayar dan kita pakai kan. Iya, apalagi kalau bayarnya Berarti full, kayak Pak. kita pinjam tanpa bunga gitu ya. Iya. Betul, betul. Kemudian tentukan limit kredit, Pak. Limit kartu kredit yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Hal ini juga memperhatikan penghasilan kita berapa sebulannya, Pak. Jangan sampai kita punya limit kartu kredit yang terlalu tinggi sehingga kita tergoda untuk menggunakan atau menghabiskan semuanya, Pak. Iya. Itu bahaya sekali, Pak. Karena Kalau limit per limit 20 ya. juta, Pak, kita habiskan semua. Iya. Sedangkan penghasilan kita sebulan 5 juta, Pak. Wah, itu kacau. Aduh, pusing bayarnya, Pak. Pusing itu betul. Kemudian gunakan kartu kredit hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Jadi kalau memang urgent karena kita mungkin membutuhkan barang tersebut, maka kita bisa gunakan kartu kredit. Tapi tentu Jangan, saja kembali iya. ke kemampuan kita untuk mencicil tadi ya. Iya, jangan kita gunakan kartu kredit untuk bersenang-senang. Kemudian selalu periksa tagihan tadi, Pak. Iya. Jangan sampai ada tagihan yang tidak kita transaksikan atau kita lakukan tetapi ditagih oleh bank. Bisa saja itu karena ulah hacker, Pak. Oke. Itu bahaya sekali. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan kita nggak menggunakan kartu kredit lagi, kita harus tutup kartu kreditnya, Pak. Lapor ke pihak bank, hubungi call center, kita nyatakan bahwa kita mau menutup kartu kredit, Pak. Iya. Jadi daripada nanti kita bayar terus tahunan ya, Iya, Pak Tis, ya. iuran tahunan. Itu sangat menarik Pak Tis, yang tadi kita perlu periksa tagihan kita bulan tadi kan. Jadi kita menunjukkan tadi yang tadi nomor 6 tadi itu. Nah, hacker ini kan ternyata ada memang kan, dan itu sudah banyak kasus. Jadi Iya. bagaimana sekarang cara kita untuk agar kartu kredit kita tidak mudah dihack pihak lain ataupun tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Jadi ini bagaimana tips menjaga agar safe untuk keamanan kartu kredit kita. Oke. Pertama itu jagalah identitas kita, informasi pribadi kita. Jangan sampai kita istilahnya Mudah mudah memberikan informasi pribadi, apalagi kalau ditelepon oleh orang yang nggak dikenal, nanya-nanya, Langsung kayak jawab. marketing ya, Betul. kayak marketing nanya ini dari pihak bank ini mau bertanya ini. Jadi kita harus hati-hati memberikan informasi. Terutama yang terkait dengan apa ya, tanggal lahir, Tanggal lahir, nama, kemudian alamat. kemudian apa yang suka juga ditanyanya apa, orang Nomor tua, kartu ibu kredit, kandung, iya. ya kan itu yang bahaya kan, itu karena itu keywordnya di situ ya. Iya. Betul. Kemudian selalu pakai PIN, Pak. Ketika kita transaksi pakai PIN. Karena sekarang juga sudah diwajibkan oleh BI ya. Dan aktifkan laporan transaksi. Biasanya laporan transaksi ini dapat SMS, Pak. SMS, Ketika email ya kita biasanya. sudah menggesek kartu itu, kita dapat SMS notifikasi transaksi. Jadi kita bisa pantau, oh ini benar saya kita. lakukan Betul. transaksi saya. Kemudian jangan sampai kartu kredit kita itu lepas dari pandangan. Jadi waktu kita memberikan kartu kredit ke kasir ya, kita harus lihat benar-benar kasir itu menggesek di mesin edisi. Iya. Jangan sampai dia menggesek di Tempat mana lain. gitu ya, sehingga tercopy lah data kartu kredit itu. Iya.
Kemudian kalau misalkan kartunya kehilangan, hilang di jalan atau hilang di mana ya, kita harus laporkan ke pihak yang berwajib. Dan juga jangan lupa lakukan pemblokiran, Pak. Oke. Hubungi call center. Iya. Oke, nah, Kemudian ya cek lagi tagihan yang sudah ditagih oleh bank. Apakah memang sesuai itu dengan yang sesuai kita dengan yang belanjakan. iya. Nah, sekarang kita beralih ke pay later, Pak Tris. Jadi Boleh, Pak. tadi ini sebenarnya sifatnya sama dengan kredit, tapi bedanya di apa sistemnya, Pak Tris. Nah, sekarang apa sebenarnya risiko kalau kita menggunakan pay later? Risiko yang pertama, keuangan kita terganggu. Jadi biasanya kan kita sudah punya planning nih, budget untuk sebulan ini. Kemudian kalau ternyata kita tergoda untuk menggunakan pay later, akibatnya itu, Pak. Kita apa yang kita sudah planningkan itu nggak itu lagi, Pak. Nggak berjalan mulus lagi. Kita terlalu banyak tagihan di pay later. Apalagi kalau kita belanja online itu. Oke, oke. Kemudian ada juga biaya-biaya yang tidak kita sadari, Pak. Ada biaya cicilan, biaya langganan, subscription, kemudian biaya lainnya ya. Ini akan ditagih setiap kali ada tagihan. Kemudian biasanya kalau kita gunakan pay later itu lebih mengundang sikap konsumtif, Pak. Karena kita terbiasa beli barang ya tanpa pikir panjang. Karena ini pay later aja. Jadi kita cenderung boros ya, Pak Tris ya. Iya, cenderung boros. Ya. Kira-kira nih, mumpung kita hampir di ujung program kita kali ini ya. Oke, boleh. Apa sih tips untuk agar kita tidak boros menggunakan pay later? Ada nggak tipsnya, Pak Tris? Tips agar kita tidak boros menggunakan pay later itu yang pertama adalah kita harus mengajukan pinjaman sesuai dengan kemampuan. Oke, sama. Jadi ngukur diri ya, sama Iya, ya. ngukur diri penghasilan kita berapa. Jadi kita limitkan atau limitnya, Pak. Jangan sampai kita terlalu over budget. Iya, jangan sampai apa istilah orang itu peribahasanya besar pasak daripada tiang. Iya, betul. Oke, benar. Kemudian Pak Tris, lakukan pembayaran cicilan sebelum jatuh tempo. Hal ini untuk menghindari kita dikenakan denda dan bunga. Kemudian cukup gunakan satu aplikasi pay later aja, sama Pak. ada sih, Iya, sama kayak kartu kredit tadi. jadi hampir sama. Jadi kita jangan, karena begitu banyak kita akhirnya ya sini besar akhirnya besar semua Iya. kan, jadi dua besar kan digabung nih, bahaya. Oke. Betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tris. Iya. Oke, yang entrepreneurs. Jadi sistem sekarang memang memudahkan ya kita untuk bertransaksi secara kredit. Jadi kita tidak perlu kredit panci lagi sama tukang kredit yang lewat, tapi kita bisa menggunakan aplikasi ataupun juga kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank. Tapi tetap saja kita harus mampu mengukur diri kita, kemampuan kita sebesar apa untuk agar kita tidak terjerat pada pinjaman yang tidak mampu kita lunasi. Oke, demikian bisnis review kita hari ini. Semoga bijak menggunakan kartu kredit dan pay later. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa subscribe MDP TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.